老天文冰尊者的冰尊镜。本尊对战还敢分心？ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, dimana episode kali ini bener-bener epic nih, karena ada 7 Master Dozun bertarung di satu tempat. Tak kalah epic juga, Shun-Er kali ini nunjukin kekuatan api surgawi miliknya itu. Sampai ketiga api surgawi milik Xiaoyan merasa takut sama api surgawinya Shun-Er. Sebagai pengingat aja, kalau di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil mengalahkan tetua Tianse serta pelindung Wu, tiba-tiba aja muncul pelindung Qinghai itu datang membantu pelindung Wu. Dimana ketika Xiaoyan benar-benar terpojok sama pelindung Qinghai, Xiao Yixian pun datang untuk membantu Xiaoyan. Dan itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana Xiao Yixian yang berhasil datang tepat waktu untuk melindungi Xiaoyan dari serangan pelindung Qinghai. Kakek Tianhu dan tetua Tian Xuangzi sih cukup terkejut tuh. Kalau Xiao Yixian datang-datang udah menerobos ranah Dozun aja. Bahkan Xiaoyan sendiri juga dibuat terdiam untuk beberapa saat karena setelah Xiao Yixian naik ke ranah Dozun, auranya benar-benar begitu beda. Pelindung Qinghai yang saat itu meminta Xiao Yixian untuk jangan ikut campur masalah kali ini karena pihak Aula Jiwa sih tidak seharusnya disinggung sama sembarang orang. Bagi Xiao Yixian, melindungi Xiaoyan adalah tugas utamanya sebagai balas jasa atas bantuannya. Di momen ini, pelindung Qinghai pun nyuruh anak buahnya untuk nangkap Xiaoyan, sedangkan dirinya akan mengurus Xiao Yixian supaya tak bisa melindungi Xiaoyan. 便先拿你练练手吧，究竟能厉害到何种程度？强，我也想试试斗尊强者。这是什么毒？不好，快退！ Pelindung Qinghai yang cukup ketar-ketir sama teknik racun milik Xiao Yixian, tentu aja dia nggak boleh berlama-lama tuh melawan Xiao Yixian ke depannya nanti. Setelah itu kakek Tianhuo pun segera melindungi Xiaoyan bersama dengan Xiao Yixian, di mana kakek Tianhuo punya rencana untuk menghancurkan formasi pelindung lembah es seorang diri, supaya Xiaoyan bisa pergi dari sana dan menyembuhkan luka-lukanya itu. Sedangkan Xiao Yixian harus melindungi Xiaoyan dari serangan musuh. Perjalanan Xiaoyan dan kawan-kawan yang saat itu dihentikan sama serangan pemimpin lembah es sambil berkata kalau upaya mereka bakal sia-sia karena dirinya bakal join war untuk mengakhiri pertempuran kali ini. Tentu aja kedatangan Master Binghe alias pemimpin lembah es membuat keluarga Ye terdiam sejenak. Karena kalau pemimpin lembah es sampai turun tangan, maka tak akan ada harapan lagi bagi Xiaoyan untuk bisa pergi. Master Binghe yang bertanya kepada tetua Tian Xuangzi kenapa dia begitu lama,
Master Bing He pun sontak dibuat gregetan tuh setelah melihat tetua Tianse tepar. Di momen ini, pelindung Qinghai pun meminta tolong kepada Master Bing He untuk membantu menangkap Xiaoyan. Tapi sayangnya Master Bing He tak begitu menanggapi permintaan pelindung Qinghai karena target mereka kebetulan hanya berada di tim yang sama. Xiaoyan yang dituntut untuk berpikir keras supaya bisa pergi dari tempat itu dengan selamat, takutnya sih bakal mustahil tuh. Walau Xiaoyan memakai teratai Buddha 4 api surgawi sekalipun, mengingat doji Xiaoyan sendiri udah tinggal dikit. Di sini Master Bing He yang berkata kalau dirinya bakal mempertimbangkan untuk melepas Xiaoyan kalau Xiao Yixuan mau menyerahkan dirinya secara baik-baik. Tentu aja Xiao Yixuan pun tak akan sudi menyerah gitu aja tuh, kalau janji yang ditawarkan masih belum jelas. 恶难毒体，我越是想要得到你，越是这样，我挣的恶难毒气嘛。也将会变成最为完美的体质，那么便是能够弥补这一缺陷。不过我只要能得到你，我的恶难毒体是后天所致，这就是冰河谷追寻恶难毒体的原因。他居然也是恶难毒体，这就是。 Xiaoyan dan kawan-kawan yang begitu kaget kalau Master Bing He punya tubuh racun sama seperti Xiao Yixuan, tentu aja bakal tak akan mudah tuh untuk mengalahkannya. Dimana saat itu Master Bing He terlihat begitu menggila karena dirinya merasakan kemurnian racun milik Xiao Yixuan. Di momen ini kakek Tianhuo pun rela melindungi Xiaoyan di situasi hidup dan mati sekalipun nih. Karena beliau udah pernah mati 1 kali dan paham betul bagaimanakah rasanya. Di momen ini Master Bing He tak akan segan menghabisi kakek Tianhuo sekaligus Xiaoyan kalau mereka masih mau melawan. Xiaoyan yang masih butuh waktu lebih lama untuk membuat teratai 4 api surgawi, ternyata dia tak bisa menyelesaikan teratai Buddha itu tepat waktu. Mengingat tingkat kecepatan serangan Master Bing He aja udah jauh di atas levelnya Xiaoyan. Dan ketika Xiaoyan benar-benar terpojok, muncullah tetua dari klan Gu di tempat itu. Diiringi dengan kedatangan Xun Er yang sontak membuat Xiaoyan seketika terdiam. 他若伤了，便也没了。雪儿。 Xun Er yang terlihat begitu senang karena sekian lama tak bertemu pujaan hati, Xiaoyan sendiri sih terlihat begitu rindu tuh, karena Xun Er telah lama pergi baru muncul lagi. Sampai-sampai Xiaoyan tak sanggup berkata-kata lagi dalam waktu cukup lama. Di momen ini Xun Er pun meminta Xiaoyan untuk diam dan istirahat saja dulu, karena Xun Er akan menangani musuh-musuhnya Xiaoyan. Master Bing He yang begitu sombongnya berkata kepada Xun Er kalau mereka tak seharusnya menyinggung lembah es. Xun Er sendiri sih tak keberatan tuh untuk berurusan dengan lembah es, karena udah pasti mereka lah yang bikin gara-gara lebih dulu. Di sini Master Bing He yang hanya meminta Xiao Yixuan untuk diserahkan karena dia tak akan mengganggu Xiaoyan. Tentu saja hal itu pun membuat pelindung Qinghai begitu tersinggung. Master Bing He yang tak begitu peduli dengan Xiaoyan karena dia bukanlah target utama,
Tentu saja Shun-Er yang tahu tentang Xiao Yishan jadi teman serta pelindungnya Xiaoyan. Shun-Er pun tak akan menyerahkan siapapun yang ada di belakangnya saat ini. Di momen itu, dua tetua klan Gu yang mendampingi Shun-Er pun cukup kesal juga tuh sama ucapan Master Bing He. Dimana pada akhirnya dua tetua klan Gu itu pun diperintahkan sama Shun-Er untuk langsung gas baku hantam aja melawan Master Bing He dan kawan-kawan.听闻冰尊者的冰尊境，本尊对战还敢分心？Dua tetua klan Gu yang berhasil mendominasi pertarungan walau mereka 2 lawan 3 sekalipun, tentu aja hal itu membuat pelindung Qinghai langsung ketar-ketir tuh. Di momen ini, pelindung Qinghai pun meminta para anak buahnya untuk segera menangkap Xiaoyan karena dua tetua klan Gu itu bakal dia tahan. Namun mereka malah salah pilih lawan nih. Karena Shun-Er yang tak tinggal diam ayang bebnya disakiti, dia pun nunjukin betapa mengerikannya kekuatan api surgawi turun-temurun dari klan Gu. Xiaoyan yang melihat betapa mengerikannya api surgawi milik Shun-Er bisa-bisanya menghabisi banyak kultivator Dozong Krojo Aula Jiwa. Hal itu pun membuat Xiaoyan lega sekaligus malu tuh, karena selama ini Shun-Er selalu melindungi Xiaoyan. Bagi Shun-Er sendiri sih, dia masih kalah hebat dengan Xiaoyan yang berlatih keras sampai ke titik sekarang. Sedangkan Shun-Er hanya mengandalkan garis keturunan klan kuno aja yang udah overpower sejak lahir. Di momen ini, tetua Lin nunjukin betapa mengerikannya teknik segel milik klan Gu, sekaligus Shun-Er nunjukin betapa kuatnya api surgawi yang dia miliki. "什么身份？" 天斩！好强的能量对抗！ Master Bing He yang begitu kaget kalau dia melihat musuhnya pakai segel kaisar yang merupakan teknik milik klan kuno alias klan Gu. Seketika dia pun langsung batin dalam hati tuh, kalau sepertinya dia telah salah memilih lawan sampai-sampai klan Gu aja melindungi Xiaoyan. Di sini Shun-Er yang meminta tetua Lin untuk segera membereskan Master Bing He. Seketika Master Bing He pun ketar-ketir dan meminta maaf. Master Bing He yang meminta tetua Tian Xuangze untuk mundur dan meminta maaf kepada Shun-Er kalau dia tak akan menyinggung Xiaoyan dan keluarga Ye di kemudian hari. Tetua Tian Xuangze pun dibuat kebingungan juga tuh, kenapa Master Bing He tiba-tiba aja ketakutan seperti ini.
Di momen tersebut, Shun-er pun memberikan semua keputusan kepada Xiaoyan apakah dia mau melepas Master Binghe atau dihabisi saat itu. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tak akan memperkeruh keadaan karena semua yang ada di pihak Xiaoyan tak ada yang tewas di pertarungan kali ini. Master Binghe yang berterima kasih atas kebaikan Xiaoyan yang mau menyudahi perselisihan kali ini, Shun-er pun berkata kalau dia tak akan tinggal diam tuh kalau lembah es masih bikin ulah lagi. Setelah Master Binghe pergi dari sana, pelindung Qinghai pun ditangkap sama dua tetua klan Gu, di mana Shun-er yang udah muak sama pihak Aula Jiwa pun langsung meringkus pelindung Qinghai untuk diberikan kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang terlihat murung karena melihat saingannya begitu berat untuk mendapatkan hati Xiaoyan, Shun-er pun ngajak bicara Xiaoyan nih, sambil berkata kalau dirinya begitu berterima kasih karena udah melindungi Xiaoyan. Tentu aja Xiaoyan melakukan semua itu dengan senang hati, karena Xiaoyan sendiri udah begitu berjasa dalam hidupnya Xiaoyan. Dan ketika mereka berjabat tangan sebagai tanda pertemanan yang berada di pihaknya Xiaoyan, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, ending episode kali ini enak nih, gak gantung kayak minggu lalu. Kira-kira Xiaoyan bakal kemana lagi ya setelah urusan di keluarga Ye selesai? Ya, mari kita tunggu saja, karena episode selanjutnya tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.